dan untuk mematuhi peraturan. Nah, itu yang dimaksud di sini, sama dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Bahwa anak-anak nanti akan meyakini bahwa itu bermanfaat untuk mereka, untuk keselamatan mereka, mungkin untuk kesehatan mereka. Makanya kita sekarang beralih ke keyakinan kelas. Logo.
semua dapat berkumpul seperti biasa di kegiatan KKJ kita ya. Dan kali ini, pada pertemuan kita kali ini, kami akan menyampaikan amanah yang diberikan kepada kami berdua. Di sini, alhamdulillah, dari tugas kita berdua ini sudah mengikuti pendidikan guru penggerak selama kurang lebih berapa lama ya itu? 2 bulanan. Dan kali ini kami mendapat amanah untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, apa sih itu budaya positif? Nanti kita akan bagi 2 sesi untuk penyampaiannya. Sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Eka, dan nanti untuk sesi keduanya saya sendiri akan menyampaikan. Baiklah, langsung saja ya. Atau kita lanjut ice breaking dulu? Kita ice breaking dulu bisa ya, Ibu ya, supaya kita lebih bersemangat lagi. Boleh gimana ice breakingnya? Baiklah, silahkan buka pintu ice breakingnya. Ice breaking saya. Ice breaking kita pagi ini judulnya sebutkan padaku 5. Jadi kalau misalnya saya tunjuk atau sebut nama salah satu Bapak Ibu akan menyebutkan 5 boleh bahan atau apa saja yang terkait dengan yang saya sampaikan. Misalnya kalau saya sebutkan rujak, gula, mangga, kan, asam, garam dan lain sebagainya. Kalau saya cobakan pada kulit saya, saya rujak, rasanya bau jadi kalau cuma ada mangga, salad, yang lain-lain pasti sudah rujak belum. Jadi harus disebutkan dalam 5 detik. Karena satu kata 1 detik, nggak boleh pikir lama-lama. Oke ya, nggak boleh ya. Sebutkan padaku 5 martabak telur, Lina. 1, 2, 3. Pembelajaran yang sangat bagus yang bisa kita dapatkan semuanya di sini. Nanti insya Allah pasti teman-teman akan melalui ini semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa pentingnya saja. Yang pertama, dari segi positif dan nilai-nilai kebajikan universal dari motivasi umat, penghargaan restitusi dan demokrasi. Insya Allah akan saya bisa sampaikan. Kemudian oleh rekan saya di Malang, kemudian dasar manusia di dalam kualitas posisi kontrol segitiga restitusi yang berganti. Nah, habis kita ekstrim sudah kita challenge dulu sebentar aja, 5 menit juga. Challenge-nya pada pagi ini adalah coba buka. Jadi kita akan main 2 orang, 1 orang itu akan menjadi A, 1 orang ini akan menjadi B. Yang A itu akan mengepalkan tangannya, dan yang B akan berusaha meminta, membujuk, terserah mau dengan cara yang halus, bukan halus, kalau tidak mungkin pemaksaan, terserah. Yang jelas bagaimana caranya supaya rekan Bapak Ibu itu mau membuka kepala tangannya. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Yang jadi A yang pegang yang kepala tangannya, dan yang satunya mau membujuk supaya si A
Di dalam tangan itu ada Ada dan bersifat apa ya? pokoknya sesuatu yang berharga apa saja lah. Jadi ya ini Boleh jadi Ayo dong. Mencoba dari gunting halus yang pertama ya, kemudian apa tadi ya, sampai yang terakhirnya bimbing-bimbing ya, dibimbing-bimbing sesuatu. Ternyata beliau tadi mau memberikan sesuatu yang berharga itu dengan syarat ya. Kenapa nih kalau semuanya dulu jangan bakalan kenapa mau, ternyata dia mau membuka kepala atau apa yang ada di tangan saya, sesuatu yang sangat berharga yang diberikan oleh teman saya. Makanya tidak semudah itu, harus dengan usaha dan upaya yang maksimal baru bisa untuk membuka tangan saya. Luar biasa melihat. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru, ternyata siapa sih yang bisa mengontrol diri kita? Siapa yang bisa mengontrol pada saat kita mau membuka atau melepaskan tangan kita? Menurut Bapak Ibu siapa? Diri sendiri. Ya benar sekali. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu, ternyata setiap manusia itu punya hak atau merasa punya hak untuk mengontrol dirinya sendiri. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Lanjut ya. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa yang pertama ilusi guru mengontrol siswa. Ternyata guru itu tidak bisa mengontrol siswanya. Nah, ini ada miskonsepsi. Kemudian yang kedua itu ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini miskonsepsi ternyata. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah tidak menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita merasa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ketika mungkin anak didik kita itu mendengarkan, mengikuti atau patuh terhadap yang kita katakan, kita merasa sudah mampu mengontrol mereka. Padahal adalah miskonsepsi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan penasaran nggak Bapak Ibu? Nah, ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu. Ketika mereka mengiyakan, melakukan apa yang kita perintahkan, ternyata itu bahwasanya mereka itu sedang memberikan kesempatan untuk diri kontrol. Tapi bisa saja itu nanti akan berubah. Kalau dia tidak mau, atau mungkin dia mau, tapi itu karena itu dia memberikan kesempatan, mungkin saja di dalam hatinya tidak sepenuh hati dia lakukan. Hanya saja karena dia mau dikontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif ini efektif dan bermanfaat. Ternyata bisa saja
Penguatan positif ini hanya berlaku jangka pendek saja. Kemudian dia akan merasa tergantung lagi dengan gurunya. Kemudian ini bawa kritik dan membuat orang merasa bersalah tidak dapat menguatkan karakter. Yang ada, ternyata anak didik kita itu akan merasa dirinya menjadi seseorang yang buruk, menjadi merasa dirinya tidak baik. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya kita ini orang dewasa, terutama kita kaitkan dengan diri kita dulu, kita tuh merasa kita sebagai orang dewasa berhak atau mempunyai kemampuan untuk mengontrol anak didik kita. Padahal tidak seperti itu. Nah, kita bagaimana seorang bisa berubah? Jelas pasti kita berubah, konsepsi kita itu bisa berubah dengan pelan-pelan, perlahan-lahan, mengubah sikap dan perilaku kita. Lalu kita harus perbaiki dulu cara-cara pandang kita. Ini contohnya, ini paradigma skema pemahaman aspek realitas. Nah, ini stimulus respon dan teori kontrol. Kita akan beralih perlahan-lahan ke teori kontrol dari stimulus respon yang kurang benar. Kebutuhan kita sama yang harus kita hilangkan. Kita harus belajar memikirkan bahwa kita sebagai manusia punya kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang melihat yang hal yang sama, tidak, tapi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda dari kebutuhan. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Ini miskoneksi. Harusnya kita itu berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunianya punya pandangan sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal itu semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku yang buruk atau yang positif pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya seperti tadi ya yang kita coba challenge tadi bermain kepalan tangan. Ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Tadi Kulina membukanya karena dia mau buka, ya, karena mungkin Kulina merasa bahwa saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan ketika saya setelah itu saya mau membukanya. Kalau Kulina tidak mau pasti tidak akan dibuka. Saya bisa mengontrol Anda. Ini mungkin yang biasa kita lakukan pada anak didik kita. Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk anak didik kita. Pemaksaan muncul saat bukan gagal. Nah, tadi dibandingkan tadi memaksa ya udah di titik-titik gitu dipaksa, terus pada saat kita udah bujuk-bujuk nggak bisa, anak-anak juga begitu biasanya kita udah bujuk-bujuk nggak bisa, anak-anak harus boleh gitu apa gitu misalnya ya, itu sudah gagal bukan kita berarti biasanya kita sudah mengarah ke situ. Kemudian yang benar harusnya kita kolaborasi dan proses menciptakan dengan model berpikir menang kalah, tidak ada menang dan kalah. Kita mulai berpikir untuk menang, artinya tidak ada yang kalah, semuanya menang. Kemudian ini yang berikutnya makna kata disiplin. Biasanya kita memaknai yang selama ini kita rasakan, kita memaknai kata disiplin itu sebagai sesuatu ketidaknyamanan untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara di Pokok Pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Berarti harus merdeka dulu baru bisa disiplin. Gitu. Tapi yang ada jangan sampai kita di sini merdeka, justru tidak disiplin. Tapi Ki Hajar bilang di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita. Seperti tadi ada kaitannya dengan teori kontrol, bahwa kita sendiri yang mau. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama itu lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Saya cek saja. Motivasi perilaku manusia itu biasanya didasarkan atas 3 hal. Yang pertamanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau misalnya anak-anak kita dikasih PR ya, mungkin mereka akan mengerjakan PR-nya bisa saja yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan, karena pasti dikena hukum misalnya, pasti dimarahin guru
dia mengerjakan PR karena termotivasi dengan alasan yang pertama bahwa takut kena hukuman, saya pasti tidak nyaman rasanya. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga sebenarnya keliru. Kalau anak-anak kemudian sampai di sekolah, saya kerjakan PR nih, saya kerjakan tugas saya dulu supaya nanti saya pasti dapat dapat hadiah dari guru. Ternyata hadiah, imbalan atau hukuman itu sama-sama harus gagal. Sama-sama sifatnya cuma akan mengubah anak-anak itu dalam jangka pendek, hukuman dan penghargaan semua. Nah ini yang ketiga yang mungkin paling ideal untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dan lagi yang mereka percaya. Jadi mereka percaya, oh saya harus kerjakan PR karena saya harus menjadi orang yang disiplin. Kalau saya disiplin, saya akan menjadi orang yang seperti apa. Ini maksudnya berarti dia meyakini dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah kalau hukuman ternyata kalau hukuman itu biasanya sifatnya tiba-tiba. Bisa kita hukuman memberikan hukuman ke anak kan karena mungkin dia hari itu tidak mengerjakan PR, bisa ngasih hukumannya terus bersambung 5 halaman gitu ya. Itu sifatnya tiba-tiba. Tapi kalau konsekuensi beda. Nanti ada kaitannya sama keyakinan kelas. Kemudian ini materi restitusi, singkat-singkat restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya nanti kalau misalnya pada saat di kelas atau di sekolah itu ada anak-anak didik kita yang melakukan kesalahan, biasanya kita kan cenderung memberikan hukuman, ya, memberikan nasihat, gitu. Tapi kita tidak memberikan mereka kesempatan atau tidak menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ataupun kalaupun sudah, tapi mungkin mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti akan dijelaskan sampai di mana contohnya. Kemudian, mengapa keyakinan kelas? Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin sebelumnya kita sudah buat peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya teman-teman mengendarai kendaraan bermotor, ini kan bisa pakai helm ya. Kenapa sih Bapak Ibu pakai helm? Karena apa kira-kira? Itu mematuhi peraturan. Ada alasan lain enggak? Keselamatan. Apa lagi? Tidak panas. Nah, berarti kita pakai helm berarti karena kita meyakini bahwa itu untuk keselamatan kita, ya kan? Untuk kesehatan kita karena tidak panas dan untuk mematuhi peraturan. Nah, itu yang dimaksud di sini sama dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Bahwa anak-anak nanti akan meyakini bahwa itu bermanfaat untuk mereka, untuk keselamatan mereka, mungkin untuk kesehatan mereka. Karena kita sekarang beralih ke keyakinan kelas, bukan peraturan kelas atau keselamatan kelas. Lanjut, kita akan menciptakan program kebajikan. Kita lihat ini program kebajikan yang tadi sama-sama, jadi kita sama-sama anak-anak membuat daftar kebajikan kelas. Kemudian tentukan tentang kebajikan apa yang dijadikan perhatian utama di kelas. Nilai kebajikan apa? Misalnya gotong royong, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Bapak Ibu pasti sudah tahu itu semuanya. Dan kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali katanya dengan kelompok utama. Sudah disusun bersama, bahas kembali. Kemudian buatlah poster atau muat di media sosial keyakinan sekolah atau kelas rendah. Ini penting nih supaya ternyata kita membuat di media sosial itu penting juga selain yang bukan cuma publikasi sih, mungkin akan lebih terfokus atau mungkin mereka akan ingatannya akan lebih luar ya, karena ya tidak tahu ada di medsos malu dong besok kemudian ini padahal sudah disampai di dipublis di medsos Jadi prosedur untuk keyakinan kelas, semoga mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu segera membuat keyakinan kelas di kelasnya ya. Ini yang pertama apa itu ya? Mempersilahkan warga sekolah atau murid kita untuk
aturannya. Kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana sebuah anggota kelas bisa melihat hasil surat pendapatnya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dan pilih kalimat-kalimat yang bentuknya negatif menjadi positif. Misalnya jangan berjalan-jalan di dalam kelas misalnya ya, kan kalimatnya negatif ya, mungkin kita ganti berjalanlah di koridor dan itu ya. Misalnya apa ya yang lain, Bapak Ibu bisa memberikan contoh nggak? Biasanya kita kan selalu bilang dilarang berisik atau dilarang ikut di dalam kelas, kalimat negatif. Oke, kita contoh di apa sih ketika di kelas. Di kelas ini saya bisa baca. Nanti bawa contoh sembarangan. Iya, dilarang sampah pada tempatnya. Mungkin biasanya jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Negatifnya, positifnya buang sampah pada Ya, tempatnya. jangan cantumkan kata jangan atau tidak. Kita ubah kalimat negatif jadi kalimat positif gitu ya. Mantap. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang lagi dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan warga. Mereka sudah mulai menyetujui apa yang sedang disepakati bersama. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau tempat yang sudah dilihat oleh seluruh warga biar dilihat tiap hari. Kemudian berikutnya ini contoh keyakinan kelas. Saya udah yang kelas 5, contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghargai orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, kalau saya lihat contoh ini, dia berbanding terbalik dengan biasa saya membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas biasanya ya seperti yang tadi kata-katanya negatif, jangan membuang sampah sembarangan, jangan mengobrol saat jam pelajaran. Tapi ketika saya mau baca ini, sepertinya lebih adab kalau menurut saya ini ya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya dan lain-lain. Dan kalau dia sedang menghormati barang milik ini adalah barang milik orang lain, pasti nggak ada yang ambil punya teman, gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, materi dari saya sampai di sini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang akan dilanjutkan sama rekan-rekan kita di rumah belajar dasar manusia. Jadi pasti akan lebih menarik lagi materi. Silakan.